Di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik itu kita ada 3 bidang. Jadi yang pertama itu ada bidang namanya Wasda-Kersim, pengawasan daerah dan kerjasama intelijen. Nah itu maksudnya misalnya kerjasamanya itu dengan polisi dan TNI. Nah, itu. Kemudian ada juga bidang Wasbang, bidang ideologi dan wawasan kebangsaan. Ya kembali lagi bahwa organisasi kemasyarakatan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Tapi saya tidak akan menerangkan banyak lebar di sini ya. Cuma kita harus mengetahui juga bahwa undang-undang itu untuk hari ini, besok, dan hari-hari selanjutnya supaya negara kita ini senantiasa berdiri kokoh sebagai negara yang berdaulat, ya Pak ya, gitu ya. Siap? Jalan tangan. Ya. Biar bersih ini, gitu ya. Ya, mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Tapi sebelumnya saya mau membuka sesi tanya jawab. Mungkin di sini ada yang penasaran atau ada yang masih belum paham. Boleh mungkin? Ada yang mau bertanya, boleh silakan. Bapak, perkenalkan nama saya Tita Suci Meliani. Sebagai salah satu warga yang awam ya Pak ya, tapi juga sebagai salah satu warga yang pecinta drama Korea. Begini Pak, di drama Korea ya Pak, sambil intermezzo ya Pak, ada kebiasaan warga Korea tuh ada wajib militer ya bagi para pemudanya gitu. Saya melihat ada manfaatnya juga ya Pak ya, sebagai salah satu untuk mereka tuh cinta sama negaranya gitu ya. Kemudian saya bandingkan dengan negara sendiri. Apakah tidak bisa diterapkan di negara kita, ataukah negara kita tidak se-urgent itu gitu ya, tidak se-urgent itu sehingga tidak harus ada wajib militer nih bagi para pemudanya gitu ya. Karena saya penasaran ya Pak, tiap nonton drama Korea ini Masya Allah gitu ya, jadi ada girohnya gitu buat cinta sama negara itu. Jadi yang saya tanyakan itu udah lama gitu ya, saya bertanya, mending nggak bisa gitu di negara Indonesia itu diterapkan gitu ya Pak ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Kalau ditanyakan sekarang pertanyaannya apakah wajib militer itu harus ada atau tidak gitu ya, kita kembali merujuk ke peraturan gitu ya. Kalau untuk selama ini peraturannya tidak ada yang harus mewajibkan, belum ada yang harus mewajibkan militer. Tapi kembali lagi yang tadi di pasal tadi yang 28 ayat 3 tadi gitu ya, yang kita sebagai warga negara itu berhak dan wajib ikut dalam pembelaan negara gitu ya. Itu sebetulnya sudah ditanamkan di situ, meskipun pada aplikasinya kita belum sampai ke wajib militer. Apakah itu urgen atau tidak? Ya kalau kita melihat sekarang, kita dapat menilai sendiri lah bagaimana keadaan negara kita gitu ya. Apakah ada ancaman dari pihak luar atau tidak gitu ya. Nah, itu jadi kalau ditanya urgen atau tidak, kita bisa menilai lah dengan kita sendiri ya, melihat berita gitu ya. Apakah ini kita dalam keadaan yang darurat atau tidak gitu ya. Tapi kalau merujuk ke peraturan yang tadi gitu ya, saya belum menemukan ada peraturan yang harus wajib militer gitu ya, kecuali di negara-negara lain ada gitu ya Pak ya.
ketika masuk usia, kalau tidak salah masuk usia SMA kalau di kita itu sudah ada wajib militer kayak di Korea Selatan gitu ya, Korea Utara gitu sudah ada wajib militer. Tapi di kita belum ada, yang baru ada barak militer sekarang ya Pak ya. Nah itu real gitu ya. Itu satu program, sebetulnya itu program yang sangat baik ya Pak ya gitu ya. Jadi jangan diasumsikan bahwa barak militer itu segera 100% militer, kan tidak juga. Artinya barak militer itu yang digagas oleh ya gubernur kita itu adalah membangun karakter gitu kan, disiplin gitu. Kita lihat kan dari berita yang asalnya punten bisa anak-anak yang nakal gitu kan ya, taruhlah bangun jam 8, bangun jam 10, tapi kan dengan adanya itu ya Pak ya, kita lihat di saya pun tidak melihat langsung ya, saya melihat di TV dan di berita gitu ya. Jadi kan ketika ditanya si anak itu apa yang dirasakan, ternyata kan positif semua Pak. Biasanya saya kena bangun jam 10, kalau sekarang kan saya bangun jam 4. Untuk yang agama Islam siap-siap untuk sholat subuh, itu kan olahraga dan melanjutkan aktivitas gitu ya. Jadi terbangun siang gitu. Nah itu sangat positif, meskipun ya di masyarakat terjadi pro kontra ya gitu ya. Kembali lagi kita menilainya dari sudut yang mana gitu ya. Nah, mungkin seperti itu Bu jawabannya. Mungkin ya mau puas atau tidak puas, puasin aja ya Bu ya. Karena saya mah bukan alat puas itu adanya. Dan mudah-mudahan ya bisa mewakili lah. Kalau misalkan ada yang menambahkan silakan gitu ya. Ya mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong biar kita terus semangat lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Atau cukup jelas pemaparannya Bapak Ibu? Cukup jelas ya Bapak. Dengan demikian kita telah membahas tentang pentingnya bela negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan bangsa. Mari kita jadikan semangat bela negara sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam pembahasan bela negara hari ini. Semoga kita dapat menjadi warga negara yang peduli dan berkontribusi dalam menjaga negara kita. Baik, untuk yang selanjutnya, saya mengundang Bapak Ketua Dewan Pengawas, Bapak Haji Purwo, Bapak Teddy, Bapak Dea, dan Bapak Toto untuk ke depan. Kita akan memasuki sesi penyerahan bantuan sosial. Boleh dibantu oleh panitia. Dan juga kepada Bapak Dea, juga seluruh anggota dan pengurus Jawa dan hadirin sekalian yang ada di sini. Mungkin akhir kata saya Diana Anasta pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum.